Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tugas UTS Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama yaitu pengertian sejarah secara bahasa dan istilah menurut para ahli. Secara bahasa, sejarah berasal dari bahasa Arab, sirah, yang berarti perjalanan hidup atau catatan peristiwa masa lalu. Dalam bahasa Indonesia, sejarah sering dipahami sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang dicatat dan dipelajari untuk memahami perkembangan manusia. Dan di sini menurut para ahli, Edward Hickel, sejarah adalah interaksi antara fakta dan interpretasi. Menurutnya, sejarah bukan hanya mengumpulkan fakta, tetapi bagaimana fakta tersebut dimaknai dan dipahami dalam konteks waktu dan tempat. R.G. Collingwood, sejarah adalah usaha untuk memahami pikiran dan niat manusia di masa lalu. Ia menekankan bahwa sejarah tidak hanya tentang peristiwa tetapi juga tentang memahami motivasi di balik peristiwa tersebut. Muhammad Haji Abdullah, sejarah adalah rekaman peristiwa masa lalu yang memberikan pemahaman tentang perubahan sosial, politik, dan budaya. Nah, di sini sejarah bukan hanya tentang peristiwa masa lalu, tetapi juga tentang dampaknya terhadap masa depan, menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan manusia. Yang kedua yaitu kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam terstruktur berdasarkan suku atau kabilah, dipimpin oleh kepala suku yang dihormati. Kehidupan ekonomi bergantung pada perdagangan terutama di Mekah dan pengembangan hewan. Agama politisme dominan meskipun ada beberapa komunitas Yahudi dan Kristen. Kondisi politik, tidak ada kesatuan politik yang menyatukan seluruh wilayah Arab. Setiap suku atau kabilah memiliki otonomi tersendiri dan sering terlibat dalam perang antar suku. Kota Mekah dalam pusat perdagangan penting, tetapi tidak memiliki pemerintah yang kuat. Jazirah Arab berasal dari pengaruh kekaisaran besar yakni Bantisuna Persia meskipun tidak ada dominan langsung. Yang ketiga, kemajuan yang diciptakan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Penyebaran Islam di sini pada masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam mengalami ekspansi luar biasa. Wilayah kekuasaan dalam Islam meluas ke wilayah Persia, Sainat, Syam, Surah, Palestina, Mesir, dan sebagian besar Afrika Utara. Reformasi sosial dan hukum. Umar memperkenalkan sistem hukum serta mengatur penerapan zakat dan pajak jizyah untuk non-muslim. Ia juga menciptakan sistem administrasi yang efisien dan mendirikan lembaga seperti Baitul Mal untuk keuangan negara. Pembangunan infrastruktur. Umar memerintahkan pembangunan jalan, kanal, dan sistem pos. Pembangunan ini membantu memperlancar komunikasi dan distribusi barang antar wilayah kekhalifahan yang luas. Yang keempat yaitu latar belakang terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin pada tahun 657 Masehi terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Latar belakang perang ini antara lain pembunuhan Utsman bin Affan setelah kematian Utsman yang merupakan khalifah sebelum Ali diangkat sebagai khalifah. Tetapi beberapa kalangan terutama pendukung Utsman di Syam di bawah Muawiyah. Yang keempat yaitu latar belakang terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin pada tahun 657 Masehi terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Latar belakang perang ini antara lain pembunuhan Utsman bin Affan setelah kematian Utsman yang merupakan khalifah sebelumnya. Ali diangkat sebagai khalifah, tetapi beberapa kalangan terutama pendukung Utsman di Syam di bawah Muawiyah
menuntut pembalasan atas kematiannya. Perbedaan pandangan Muawiyah menuntut Ali untuk menghukum pembunuhan Utsman sebelum dia diakui sebagai khalifah, sedangkan Ali berpendapat bahwa masalah ini harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan perang. Persaingan politik, ketegangan politik antara dua pihak ini yang melibatkan persaingan antara kabilah-kabilah besar semakin memperburuk situasi dan menyebabkan pecahnya perang. Dan yang kelima yaitu kebudayaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, pemerintah Umayyah lebih fokus pada sentralisasi kekuasaan di Damaskus. Dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada Arab, mereka menekankan dominasi Arab dalam pemerintah dan masyarakat dan memfokuskan pada perluasan wilayah dengan penaklukan besar di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Sedangkan dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi, Abbasiyah menggeser fokus dari Arab ke inklusivitas, memberi peran yang lebih besar kepada non-Arab, terutama orang Persia. Pemerintah Abbasiyah lebih menekankan pada kemajuan ilmiah, kebudayaan, dan pengembangan kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan kebudayaan. Mereka juga menciptakan sistem pemerintah yang lebih desentralisasi dan mengembangkan administrasi yang lebih berfokus ke